Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan kita semua boleh ada dan kita boleh beribadah malam hari ini. Terima kasih pada Om Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya. Memang agak di pojok, nggak kelihatan. Memang orangnya kecil sih. Ya, puji Tuhan. Di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya, tentunya tidak lepas yang namanya kita harus berjuang atau kita dalam medan perang. Kita sedang berperang. Ya, bagi saya sebagai hamba Tuhan tidak tahu apa yang kita sedang alami hari-hari ini. Ya, mungkin kita sedang berperang. Orang lain tidak tahu. Hanya kita yang tahu. Hari-hari yang kita lalui ya mungkin penuh dengan peperangan juga. Tapi ya ada juga dengan hari-hari yang kesenangan yang Tuhan berikan. Tetapi ketika peperangan itu datang, kita sudah tahu bahwa kita jangan takut. Karena ada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 20 ayat 8. Ulangan 20 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ulangan 20 ayat 8, firman Tuhan, lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Puji Tuhan. Ini kalau kita baca dalam perikopnya, hukum berperang, hukum perang. Rupanya dalam kita berperang pada waktu zaman bangsa Israel ingin masuk ke tanah Kanaan, mereka harus mengalami yang namanya peperangan. Tidak lepas dari perang. Bukan karena mereka jahat ya saudara ya. Bukan karena mereka itu kuat juga. Tapi ya karena Tuhan sudah berjanji kepada mereka akan memberikan satu tempat. Satu tempat yang baik. Yang bisa dinikmati. Dan pemeliharaan Tuhan di sana akan nyata. Ketika mereka ingin masuk ke tanah Kanaan, ada banyak peperangan. Ada banyak peperangan yang terjadi. Bahkan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mendiami tanah Kanaan, peperangan itu pun tetap berlangsung. Karena ada banyak bangsa-bangsa di sekitar mereka iri kepada mereka. Karena mereka diberkati oleh Tuhan. Dan dalam berperang ini ada hukum perangnya. Firman Tuhan bilang, siapa yang takut dan lemah hati jangan ikut berperang. Siapa yang takut dan lemah hati jangan ikut berperang. Padahal di dalam
ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, kalau di situ dikatakan, firman Tuhan katakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, ketika tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Ayat 3. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat 4 katakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Tuhan katakan jangan takut dan jangan tawar hati. Kenapa? Ya memang kalau dilihat ketika mereka ingin berperang masuk tanah Kanaan, mereka melihat orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan itu tidak sebanding dengan mereka. Makanya mereka jadi takut untuk berperang. Mereka takut. Karena itu Tuhan katakan jangan takut. Ya kalau dalam pandangan kasat mata sebagai manusia bisa takut. Ya saudara, ya kita saja. Kalau orang banyak sudah di luar, kita hanya sedikit, ya kita juga takut. Tapi kalau cuma satu orang di luar sana, berani, ya kan? Nggak perlu bilang jangan takut, akan dengan sendirinya bisa berani. Ya begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka ingin berperang, ya mereka ada rasa ketakutan. Ada rasa ketakutan. Sehingga Tuhan berulang-ulang kali berbicara kepada mereka, jangan takut. Memang takut ini sudah pembawaan dari Adam ketika dia jatuh dalam dosa. Rasa takut itu ada. Sudah sifat alamiah manusia. Semua orang bisa takut. Semua orang ya ada rasa takut. Meskipun badannya besar, orangnya gagah. Tapi kalau kita lihat sampai kedalaman hati, ada yang dia takuti. Ada yang orang gede, takut sama cicak. Orang gede. Ya takut. Tapi Tuhan bilang ya jangan takut. Siapa yang takut atau lemah boleh pulang. Kenapa? Ini dalam berperang tidak membutuhkan orang-orang yang takut rupanya. Tuhan menginginkan orang yang memang mau berperang, mau berusaha. Karena ada hal-hal yang terjadi kalau mereka takut, ada hal-hal yang akan mereka lakukan. Yang pertama kalau kita lihat di ayat 8 di sini dikatakan, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya. Supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Rupanya kalau orang yang tawar hati, yang takut ini bisa melemahkan orang lain.
Kalau sudah lemah dalam peperangan bisa fatal. Kalah sebelum berperang. Karena apa? Belum berperang sudah orang yang takut dia sudah menghantui orang-orang yang ingin berperang. Jadi Tuhan bilang jangan berperang, lebih baik pulang. Kalau mau berperang orang-orang yang benar-benar tidak memusingkan dirinya, kata firman Tuhan. Haleluya. Bahkan di dalam Hakim-Hakim 7, Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ketiga, ketika Gideon ingin melawan, mempersiapkan pasukannya, di situ Tuhan berfirman kepadanya. Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Apa maksud Tuhan supaya orang-orang yang penakut itu harus dipulangkan? Di ayat yang kedua di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sampai berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Rupanya Tuhan tidak mau ada roh kesombongan di dalamnya. Ada tinggi hati. Kalau mau berperang ya berperang. Ya seringkali dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, ya sebutlah perang kecil-kecilan dalam hidup ini ya. Ya masing-masing mempunyai perang masing-masing. Di dalam hidup ini kita berperang. Ya. Ya berperang. Ya mungkin kita sedang mencari pekerjaan, atau kita dalam kuliah, karena saking pinternya sudah tidak berdoa. Saya pinter, ngapain mau berdoa? Sudah di luar kepala semua. Ya kan? Terkadang begitu. Bisa. Sama seperti Petrus. Petrus ketika Tuhan bilang berlayarlah ke seberang, dan Petrus dengan yakinnya dia membawa perahu. Karena apa? Ya karena sudah tempatnya dia. Kalau mau bilang angin apa, wah sudah pengalaman. Mau gelombang tinggi dia bisa, karena sudah hidup di dalam di air, sudah tahu. Tetapi ketika angin sakal datang, rupanya menyerah juga. Tuhan tidak mau mengandalkan kekuatan kita. Tuhan tidak ingin kita menjadi sombong. Karena saya semua sudah jadi. Karena saya, sehingga saya diberkati oleh Tuhan. Dari pagi sampai pagi, kalau perlu 1 hari 25 jam, hajar. 1 minggu 8 hari. Karena apa ya? Memang sih bekerja saudara ya. Ya kita juga harus bekerja. Karena kehidupan kita ya, uang itu tidak minta dari langit turun 1 koper, enggak. Enggak ada yang demikian. Memang harus berusaha, bekerja. Tetapi tidak harus mengorbankan waktu yang banyak untuk bekerja. Ada batas-batas waktu kita untuk bekerja. Kalau dalam pekerjaan, dalam usaha pekerjaan ya 8 jam.
ada yang 9 jam bekerja. Itu batas waktu untuk bekerja dalam perusahaan. Tapi ya kalau kita yang punya sendiri ya mau buka siang juga ya bisa ya kan. Kalau punya usaha sendiri buka siang tutup. Ya itu urusan kita. Tetapi ya Tuhan bilang ya jangan sampai hal itu yang menyita waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai menyita waktu kita. Karena Tuhan ingin juga kita harus bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi ada alasan Tuhan kenapa orang takut itu tidak boleh ikut berperang. Yang pertama ya tadi, jangan sampai dia ingin mengajak orang-orang supaya jadi seperti dia. Tawar hati berperang. Yang kedua, jangan sampai ketika dia memenangkan pertandingan peperangan, dia akan menyombongkan dirinya. Wah karena saya kuat, badan gede. Ya kan? Saya bisa kalahkan nih musuh. Ya Tuhan tidak mau ya demikian. Tuhan ingin ketika Tuhan menyertai kita ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Ada merasa bahwa bukan karena kita tetapi semua karena Tuhan. Karena Tuhan sudah tahu kalau Tuhan sudah kasih peperangan kepada kita, Tuhan sudah tahu bahwa kita bisa sampai di ujung. Benar enggak? Coba baca lagi yang ayat yang kita sudah baca tadi. Karena Tuhan tahu Tuhan akan kasih kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan sudah tahu. Tuhan akan beri kemenangan. Begitupun dengan apa yang kita sedang hadapi. Tuhan tahu kita akan menang. Haleluya. Tuhan tahu kita akan bisa menjalaninya ketika kita berperang. Haleluya. Haleluya. Kalau bangsa Israel mereka berperang melawan darah dan daging, melawan orang-orang yang tidak senang dengan mereka. Ya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan bukan lagi seperti demikian. Bukan lagi sama seperti bangsa Israel harus turun di jalan terus mau berperang atau mau ke Israel. Mau berperang di Israel. Nah mungkin kan. Ya bisa-bisa saja sih kalau ada yang mau ke sana jadi ya tenaga ahli bisa. Tetapi ya sekarang kita bukan lagi melawan darah dan daging, bukan lagi kita mau berperang secara fisik. Anak-anak Tuhan sekarang bukan mau pakai senjata, mau angkat senjata, mau berperang. Tidak lagi. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6 itu kita berjuang secara rohani. Berperang secara rohani. Bukan lagi berperang secara fisik tetapi secara rohani. Haleluya. Di dalam Efesus 6 ayat 12 di situ dikatakan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Kita melawan bukan darah dan daging.
Sekali lagi, bukan melawan darah dan daging. Pemerintah di sini bukan pemerintah yang kelihatan ya saudara. Bukan pemerintah yang kita diami, yang membimbing kita. Bukan. Tetapi pemerintah yang dibawahi kuasa kegelapan. Kita berperang melawan roh-roh yang ada di udara, kuasa-kuasa gelap. Jadi kalau saya mau katakan, mau ambil ayat yang di dalam Ulangan tadi, jangan takut dan jangan tawar hati. Kalau kita mau percaya Tuhan, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mau percaya Tuhan, peganglah Dia dengan sungguh-sungguh. Karena peperangan kita bukan lagi perang secara fisik, tapi melawan roh yang tidak kelihatan. Yang kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Di mana kuasa Allah yang ada dalam hidup kita itu yang kita pakai. Bukan lagi melawan orang-orang yang kelihatan. Haleluya. Jadi kita tidak tahu penyerangannya kayak gimana. Kita tidak tahu kapan dia harus berperang, kapan dia harus datang. Karena tidak kelihatan. Kalau kita tidak siap sedia, kita bisa terhanyut di dalamnya. Tapi kalau kita pegang firman, kita tetap berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti pujian yang tadi katakan, Tuhan memegang tanganku dan memberikan kemenangan. Kita tidak tahu kapan kita harus berperang. Tetapi Tuhan tahu kita sedikit lagi akan mengalami peperangan. Tapi Tuhan juga tahu kita bisa menghadapi itu. Tuhan tahu. Karena apa ya? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Amin. Setiap anak-anak Tuhan itu sudah ada kuasa yang Tuhan berikan. Yang bisa menaklukkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan sudah berikan kuasa. Dan itu ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Kita melawan penghulu-penghulu di udara. Jadi kita tidak, di dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Tentunya kalau Allah yang di pihak kita, sudah tidak ada yang menjadi lawan kita. Amin. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu gentar. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang ada dalam hidup kita mampu memberikan kekuatan bagi kita. Mampu melindungi kita. Amin. Haleluya. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Jangan kita sudah terbalik. Kita tidak takut dengan persoalan, tapi kita takut kepada persoalan, tapi kita tidak takut kepada Tuhan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau sama masalah kita sudah tidak takut, maksudnya kita menghadapinya, kita tidak ada rasa di mana bahwa hanya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita, dan takut juga sudah tidak ada yang di mana kita rasa takut kepada Tuhan, itu bisa-bisa Tuhan juga tidak akan menyertai kita.
Yang Tuhan inginkan kita ada takut kepadanya. Kalau kita mau percaya sungguh kepada Tuhan, kalau kita mau percaya sungguh kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mau takut kepada Tuhan, takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan. Karena kalau kita setengah-setengah untuk takut kepada Tuhan, kita tidak akan meraih satu kemenangan. Kalau kita mau melihat di dalam Wahyu 3 ayat 16, kalau kita setengah-setengah ya kita tidak akan disertai oleh Tuhan. Sama seperti yang difirmankan Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Artinya ya kalau kita mau takut kepada Tuhan ya takutlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang ya sama seperti di dalam Ulangan tadi, kalau takut atau lemah hati jangan ikut berperang. Tuhan menginginkan satu pengakuan dalam diri kita bagaimana kita harus mengikuti Tuhan. Takut yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada dua hal pengertian takut. Takut di sini ada dua pengertian. Yang pertama dalam bahasa Yunani dia pakai Deolos. Deolos artinya ketakutan menghadapi penderitaan. Ketakutan menghadapi penderitaan yang berdampak kepada iman, kepercayaan, dan kebergantungan kepada Allah. Arti dari Deolos, percaya Tuhan. Tetapi ketika satu tantangan datang, dia bisa tinggalkan Tuhan hanya karena satu, ya mungkin katakan cuman dikasih satu jabatan. Ini pengertian dari Deolos, takut. Takut yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius 8 ayat 26, Matius 8 ayat 26, Matius 8 ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, takut di sini dia pakai Deolos. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mereka takut kepada situasi daripada takut kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada di bersama-sama dengan mereka di satu kapal. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ada rasa ketakutan. Takut. Di sini dikatakan takut mereka mati. Haleluya. Takut kalau mereka itu mati. Nah, takut ini yang Tuhan tidak inginkan. Deolos. Sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika satu tantangan datang atau godaan datang, dia cepat sekali meninggalkan Tuhan. Cepat sekali tinggalkan iman percayanya. Hanya satu masalah. Ya, bisa jadi pekerjaan. Bisa jadi kedudukan. Bisa jadi karena
ketidakharmonisan dalam keluarga. Bisa tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak mau yang takut demikian. Sudah kalah berperang. Yang kedua, dalam bahasa Yunani juga dia pakai pnobos. Pnobos di sini adalah kepatuhan, ketundukan, taat meskipun nyawa jadi taruhan. Kalau kita mau bandingkan dengan Matius 8 ayat 35, ayat 35, Markus 8 ayat 35. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi di sini yang perbandingannya. Sehingga Wahyu katakan orang yang penakut tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang penakut tidak akan masuk kerajaan sorga. Ya bukan penakut yang biasa-biasa. Lihat orang besar kita takut atau lihat sesuatu kita takut. Ya bukan demikian, saudara. Bukan itu maksud Tuhan. Penakut di sini yaitu orang-orang yang tadinya mereka takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi ketika tantangan itu datang, dia cepat sekali meninggalkan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, penakut tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam Wahyu pasal 21, tidak salah, Wahyu pasal 31 ayat 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala, dalam kematian yang kedua. Kematian kedua di sini yaitu ada kematian yang pertama, ada kematian yang kedua. Kematian yang pertama kematian tubuh. Kalau kita yang hidup ada kematian secara tubuh, meninggal, dan ketika kedatangan Tuhan kali yang kedua kita dibangkitkan, dan inilah kematian yang kedua. Kematian yang kedua ketika pelanggaran, ada banyak pelanggaran, ya itu mereka akan masuk ke tempat yang namanya neraka. Kematian yang kedua. Sebenarnya bukan kematian kedua. Hidup dalam penyiksaan selamanya. Tidak akan mati di sana. Penyiksaan. Jadi di sini orang-orang penakut, orang-orang yang bukan orang-orang penakut yang saya katakan tadi, lihat yang tidak jelas, sudah tidak mau masuk. Ya ada kan yang ya di mana-mana ada. Lihat di jalannya kita sih lihat orangnya, cuman nggak napak kakinya. Ya, kan di situ kadang kita takut. Ya bukan takut yang begitu, tetapi yang Tuhan tidak mau, takut yang ketika siksaan datang kita menyangkal Tuhan. Jadi kalau kita mau berperang, peranglah sungguh-sungguh. Kalau kita mau maju, majulah sungguh-sungguh. Kalau kita mau percaya Tuhan, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Takutlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Takut yang benar-benar taat kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Benar-benar kita percaya kepadanya.
Meskipun cobaan datang, tantangan datang, persoalan datang, kita tetap takut kepada Tuhan. Ya memang saya katakan tadi ya, kita sedang berperang. Apa yang kita sedang perangi hari-hari ini? Ya kita tidak lepas dari peperangan. Ya bisa datang persoalan materi, masalah keluarga. Ya kita tidak tahu. Dan di dalam Efesus katakan, di Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pada hari yang jahat. Kalau di terjemahan lain ada yang pakai pencobaan. Hari yang jahat ini dia pakai poneros. Di kitab Lukas itu dia catat pencobaan. Di pengkhotbah 12 ayat 1, di situ dia pakai sengsara. Jadi peperangan itu akan datang sendirinya. Kapan waktunya ya kita tidak tahu. Haleluya. Ya mungkin kita sedang menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya puji Tuhan ya. Kita tidak berperang untuk saat ini. Masih dalam keadaan baik. Masih dalam keadaan yang dimana kita bisa katakan Tuhan Yesus baik. Kalau mau katakan permasalahan, masalah, persoalan, ya itu sudah makanan kita hari-hari ya saudara. Bukan hanya jemaat saja, kita hamba Tuhan aja mengalaminya. Semua kita alami. Haleluya. Tapi kalau ada yang namanya siksaan, ya kita berdoa supaya kita terhindar di sana. Ya tapi kalau kita pun terhitung di dalamnya, kita berdoa supaya kita tetap kuat. Karena Tuhan sudah menentukan siapa yang akan masuk di dalamnya. Tapi ya Tuhan sudah tahu, pasti kuat. Untuk masalah, persoalan, kehidupan keluarga, pekerjaan, ya mungkin itu makan hari-hari. Kita bisa lalui. Kalaupun sudah tidak kuat ya kita berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin ya saudara ya. Hanya karena tidak ada duit terus kita mau tinggalkan Tuhan. Ya kan? Masih kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kecuali ada orang datang terus bawa satu koper duit kita terus bilang tinggalkan imanmu. Nah ini tantangan. Ini yang kita harus pikirkan. Jangan hanya karena sesaat kita buang iman kita. Nah ada yang begitu. Tapi kalau ada ya tolong berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang hanya sementara. Masih keselamatan itu yang lebih penting. Karena dalam dunia itu hanya sementara kata firman Tuhan. Hanya sementara. Kita tidak lama di dalam dunia ini. Dan kita akan pindah. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan menikmati karya-karya Tuhan. Haleluya. 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 Jangan kalau hanya persoalan, tantangan, masalah hidup, ya kita sudah bisa berjuang sendiri. Kita sudah bisa, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Pastilah Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Tapi ya kalau datang yang lebih berat, yang melebihi dari persoalan, melebihi dari tantangan, godaan, yang dimana dikatakan di dalam
Markus 8 ayat 35. Kalau kita sayang nyawa ya kita akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kita tidak menyayangkan nyawa kita, ya kita menyelamatkannya. Maksudnya ya kita menerima kehidupan yang Tuhan siapkan. Nah kalau sudah demikian, ya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan. Ini yang menjadi tantangan yang berat. Sebagai anak-anak Tuhan, ya biar kita mau berdoa. Kalaupun itu, ya janganlah berdoa itu terjadi, saudara ya. Karena kalau sudah datang orang-orang yang demikian, ya saya juga ya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kuatkan. Karena kalau kita belum lihat secara fisik kan kita belum tahu. Tapi kalau kita sudah lihat secara fisik, ya pasti ada rasa takut. Tapi ya biarlah kita mau berdoa, Tuhan kuatkan kita, amin. Biarlah kita mau tetap kuat. Makanya Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kalau mau maju, maju. Benar-benar maju. Percaya sungguh kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah Tuhan bilang ya Tuhan memuntahkan. Karena kalau yang setengah-setengah ini ya bisa membawa yang lain itu bisa tawar hati. Kan kita sudah lihat orang yang tawar hati ya tidak boleh masuk dalam peperangan. Karena bisa menawarkan hati yang lain. Jadi kalau kita benar-benar mau maju, kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pastilah Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Kalau hanya persoalan tantangan pasti Tuhan tolong kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pasti semua bisa Tuhan kerjakan. Persoalan bisa Tuhan kerjakan. Yang penting kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan, mari kita kerjakan keselamatan kita. Di dalam Efesus 5 ayat 16, Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Kita gunakan waktu yang ada. Bagaimana kita mendapat kuasa yang daripada Tuhan? Ya, dengan kita mendekatkan diri, mempergunakan waktu yang ada, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama, karena di dalamnya kita akan dapat kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Karena tidak sia-sia ketika kita datang kepada Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sudah, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita keluar dari tempat ini. Puji Tuhan, kita mau pergunakan waktu, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi peperangan, kita tidak akan kalah, tetapi kita akan mencapainya sampai kepada kemenangan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.